melihat bagaimana STBM yang berikutnya, yaitu feasibility study untuk ekoteknologi STBM 2-4P, memurnikan air limbah pabrik tahu. Ini juga sama tadi, untuk studi kelayakan untuk memproduksi inovasi cerdas STBM 2-4P ini, sistem tanah berlapis melafu dalam improving polutan indikator tofu water using multi-line system. Apabila kita produksi ini sudah berhasil memurnikan limbah tahu, maka layak untuk diproduksi. Dengan modal awal kita perlu 150 juta, dengan harga jual alatnya 10 jutaan, maka kembalinya dalam 1 tahun uang modal kita itu, apabila kita itu mampu menjual 26 unit. Dan setiap tahun itu akan mendapatkan untung sebanyak 100 juta. Tapi kuncinya apabila tidak terjual maka akan rugi. Ini masalahnya penduduk yang tidak mau membeli karena tidak ada hukum yang begitu ketat melarang mereka untuk membuang limbah cair rumah tangganya ataupun limbah cair industrinya. Ini artinya apa? Harus pemerintah juga yang memberikan sumbangan gratis kepada rumah tangga atau home industry. Selanjutnya, ini adalah ekoteknologi STM 2-4P tersebut, bahan bakunya dan kondisinya di lapangan, kemudian bagaimana bahan baku juga sama, kemudian juga inilah yang layak jadi lebih besar, digunakan untuk mengolah limbah domestik dari rumah tangga bisa. Rumah tangga begitu banyak, 50 kotak ini kita bagi-bagi per kabupaten, totalkan luasnya nanti bisa atau per nagari atau per kecamatan, satu kecamatan dibuat satu IPAL ini, maka dibagi saja luasnya. Ada kalau umpamakan kecamatannya ada 20, maka 4 hektar dibagi 20, 4 bagi 20 0,5 atau 50 meter persegi per sebuah kecamatan, atau 500 meter persegi per kecamatan untuk menyerap polutan tersebut agar lingkungan kita sehat. Karena kita terancam juga secara udara terpolusi di Jakarta, kita nomor 1 tercemarnya di dunia, sedangkan perairan sungai itu kita tuh pada kondisi nomor 10 di dunia. Dan ini salah satu solusi yang murah, andal dan ampuh produk dalam negeri anak bangsa sendiri untuk memurnikan polutan tersebut. Mudah-mudahan cita-cita yang luhur ini, keikhlasan hati ini didengarkan oleh pemerintah, dan pemerintah mau untuk memperbanyak atau menyebarluaskan teknologi ini kepada masyarakat kita Indonesia. Next. Agak mantik. Jadi kita harus bersabar. Apabila alat ini mau pemerintah untuk mengaplikasikannya di IKN, Ibu Kota Nusantara, yang menjadi konsep Green City, maka seluruh Indonesia akan menirunya karena sudah diaplikasikan di IKN. Sayangnya kita tidak mempunyai korelasi, kolaborasi, dan relasi ke IKN, sehingga masih ini adalah gambar dari STBM 3-4P memurnikan limbah peternakan sapi, di mana ini umumnya sapi ini air urinnya bercampur dengan air pencucian tahi-tahinya, itu dibuang langsung ke lingkungan, dan inilah menyebabkan pencemaran, kerusakan perairan, sehingga air tidak bisa lagi dimandi sebagai penduduk, ikan bisa jadi air minum, tidak bisa berkembang ikan-ikan di sana. Dan inilah materialnya, kita tengokkan pertama soil, local soil, kedua sawdust, ketiga iron pellet, ketiga split stone, ada palm fiber, ada cattle farming, D itu, kemudian G wastewater cattle farm, dan H itu STBM system brick arrange, dan itulah the STBM system install underground, artinya di bawah tanah kita menginstalnya. Ini adalah juga dapat diaplikasikan untuk mengolah pada satu kawasan industri. Kita cukup membuat pada lahan yang kurang lebih 1 hektar saja,
maka kita gali sedalam 5 meter, kita isilah komponen STBM ini tadi, tanah campuran dan lapisan permeabelnya. Dengan alihkan secara gravitasi atau dengan pompa, maka akan memurnikan seluruh limbah yang dihasilkan oleh kawasan industri tersebut, dan daya tahannya bisa sampai 5-10 tahun. Dan ini dengan biaya murah, tidak perlu bahan kimia, tidak perlu mesin tanah, kemudian sumber daya lokal, termasuk gambir, termasuk dengan arang, termasuk dengan limbah mesin bubut, itu saja. Dan paralon, tambah dengan pompa aerasi dan drainase, kemudian ada listrik sedikit untuk menggerakkan pompa. Kalau kita tidak memakai tenaga gravitasi, maka jadilah ini sebuah alat kesehatan lingkungan yang pertama ada di Indonesia. Lalu kapan ini bisa akan terpakai? Tergantung dari pemerintah kita mau mensosialisasikannya kepada masyarakat, kepada industri. Tidak ada lagi alasan industri karena alatnya mahal, paling murah di dunia, paling sederhana operasinya di dunia, dan paling tidak menggunakan bahan kimia di dunia, dan cukup dengan sumber daya alam lokal. Tidak ada alasan lagi home industry, tidak ada alasan lagi pabrik, tidak ada alasan lagi rumah tangga, tidak ada alasan lagi bupati, wali kota atau gubernur tidak membuat IPAL ini untuk menyelamatkan anak cucu masa depan dan juga perairan Indonesia yang telah nomor 10 dunia tercemar, sedangkan untuk udaranya di Jakarta nomor 1 terburuk di dunia. Ini harus kita selesaikan, kita akhiri. Dan ini dokumen uji fisikokimia inovasi dari STBM 34P memurnikan polutan air laut sapi dengan laju alir 400 atau 0,5 meter kubik per hari. Dan di sini karakteristiknya juga berbeda. Yang melebihi baku mutu itu adalah TDS, EC, kemudian minyak dan lemak, kemudian fosfat, kemudian warna dan bau. Setelah diolah dengan STBM, ternyata dia itu banyak yang bisa diolah, tapi ada beberapa yang tidak, seperti lemak dan minyak tidak mampu. Masih melebihi baku mutu. Kemudian TS juga melebihi baku mutu karena begitu tingginya kandungan itu. Namun efisiensinya sudah mencapai 99% dari 62. Kemudian yang paling banyak diserap dalam 0,1 meter kubik itu adalah ini, kurang lebih 77 kg untuk NaCl, kemudian 1 kg untuk TDS, itu yang paling banyak. Kemudian 1 kg juga untuk TSS, itu yang paling banyak diserap oleh STBM untuk limbah peternakan sapi ini. Itulah yang paling berbahaya, yang menyebabkan, tapi tidak berbahaya sekali dibandingkan limbah dari pabrik kelapa sawit. Itulah kira-kira yang akan kita bandingkan. Namun tetap beracun, tetap berbahaya bagi lingkungan. Namun walaupun berbahaya, telah kita temukan alat yang simpel, sederhana, murah untuk menyehatkan lingkungan itu di Indonesia. Tinggal kitanya lagi yang mau atau tidak untuk mengembangkan alat ini. Setiap ada penyakit, Tuhan memberikan alat untuk memperbaikinya.